Are you ready for it? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Vladimir Putin's war in Ukraine keeps spilling over. Let's return now to our top story. Russia's defense ministry says it has thwarted a Ukrainian attack in the occupied Donetsk region. 1 year ago, Vladimir Putin launched what he called a special military operation. In reality, that was a full-scale invasion of Ukraine. Oke, dalam presentasi kali ini kami membentuk satu pertanyaan yang akan menjadi tema dasar dalam video ini. Menurut teori Marxisme, apa yang dapat menjadi penyebab utama konflik Rusia dan Ukraina? Sebelum kami menjawab pertanyaan di atas, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya telah mengakar sejak lama. Seperti yang kita ketahui, bahwa Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet dan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin terlihat belum rela karena Ukraina telah merdeka. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi serangan terbesar kepada negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, alasan dibalik konflik tersebut adalah karena terdapat permintaan bantuan dari para pemimpin kelompok separatis di wilayah timur Ukraina. Itulah yang menjadi alasan Putin memutuskan untuk melaksanakan operasi militer khusus dengan tujuan melindungi korban pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama 8 tahun. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Rusia mendemilitarisasi Ukraina dan mengadili pelaku kejahatan udara terhadap warga sivil, termasuk warga negara Rusia. Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab perang Rusia dan Ukraina. Alasan pertama adalah alasan sejarah. Rusia memandang Ukraina sebagai saudara sebangsa dan satu budaya, satu bahasa, dan memiliki tradisi yang sama, di mana Kiev pernah menjadi ibu kota Rusia pada abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Selain itu, teori kejayaan masa lalu juga menjadi fokus perhatian. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari lalu sebelum penyerangan. Putin menyatakan bahwa Ukraina adalah bagian integral dari Rusia dan bahwa Rusia telah kehilangan sebagian dari wilayahnya ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Ia juga menuduh Rusia sebagai koloni Amerika Serikat. Sebenarnya, Rusia telah lama mencoba untuk mengintervensi politik di Ukraina. Tapi setelah Rusia mengambil alih semenanjung Crimea pada tahun 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan. Yang kedua adalah alasan politik. NATO merupakan alasan lain yang dipermasalahkan oleh Rusia. Rusia sejak lalu menolak Ukraina untuk bergabung dengan NATO karena Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina sehingga dapat membuat kota-kota besar Rusia menjadi target yang mudah. Meskipun begitu, NATO masih membuka pintu bagi Ukraina untuk bergabung. Di sisi lain, Ukraina sendiri memang ingin bergabung dengan NATO setelah rezim Viktor Yanukovych yang pro-Kremlin digulingkan oleh Badan Legislatif Nasional Ukraina pada tahun 2014. Terusnya yaitu Petro Poroshenko yang pro-Barat dan kemudian dilanjutkan oleh Volodymyr Zelensky ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ancaman nyata sejak tahun 2008 ketika George W. Bush menyatakan bahwa Ukraina akan bergabung dengan NATO. Sejak itu, Putin memiliki ambisi untuk memperkuat politik Rusia di wilayah geopolitik Baltik dan membentuk New Roadmap untuk Rusia Raya di kawasan tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jailu. 3. Alasan ekonomi. Ukraina memiliki peranan penting dalam menghubungkan ekonomi Rusia dengan Eropa Barat, termasuk dalam pengiriman pipa migas Rusia ke Eropa Barat. Sekitar 50% kebutuhan gas Eropa Barat berasal dari Rusia. Selain itu, Ukraina juga akan memiliki sumber daya alam seperti tambang dan pertanian yang melimpah, seperti migas, nikel, gandum, bunga matahari, dan sebagainya. Ukraina juga memiliki pelabuhan strategis di Laut Hitam. 4. Alasan keamanan secara geografis. Ukraina berbatasan langsung dengan wilayah barat teritorial Rusia. Sejak memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991, Ukraina cenderung memilih untuk bergabung dengan Eropa. Pada tahun 2006, Ukraina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO. Ukraina merupakan pintu gerbang Rusia di wilayah barat dan dianggap sebagai negara penghalang terhadap ancaman barat. Selanjutnya, saya akan bahas tentang teori konsep Marxisme. Marxisme tidak melihat negara sebagai
perwujudan perdamaian atau sebagai instrumen perdamaian. Selain itu, konsep negara Marxis tidak mengenal pemisahan kekuasaan seperti yang dinyatakan John Locke dalam Trias Politica. Konsep Marxis terdiri dari penghapusan parlementarisme dan institusi sipil lainnya seperti tentara reguler untuk menggantikannya dengan rakyat bersenjata. Untuk tujuan ini, kaum sosialis belajar dari pengalaman Komune Paris yang mengeluarkan dekret pertamanya yang menghapus tentara reguler dan menggantinya dengan rakyat bersenjata. Belakangan, Komune Paris juga menghapuskan fungsi politik polisi, mensubordinasikannya ke Komün, yang sewaktu-waktu dapat diganti sehingga menghapuskan fungsi politik instrumen kuasa material pemerintahan yang lama, yaitu alat penindasan spiritual. Dan para pemuka agama, siapa yang menentang perubahan? Menurut Marx, bukanlah badan legislatif, melainkan badan kerja yang secara bersamaan memberlakukan dan melaksanakan undang-undang. Oleh karena itu, tugas masyarakat adalah tugas ganda legislatif dan eksekutif. Lembaga perwakilan tetap ada, hanya pembagian kerja antara legislatif dan eksekutif, menggantikan parlementarisme yang korup dan posisi serta hak istimewa anggotanya dengan badan yang memenuhi undang-undangnya sendiri, mengontrol dirinya sendiri yang merupakan intinya. Sekian, saya lanjut ke Fernando. Oke, kemudian kami akan menjawab pertanyaan yang kami sebutkan tadi. Marxisme adalah suatu teori yang berfokus pada kesenjangan antar kelas, khusus pada bourgeois atau disebut kaum kapitalis atau proletar. Teori ini dikembangkan oleh ahli filsafat dan ekonomi dari Jerman bernama Karl Marx. Marxisme sendiri berasumsi bahwa setiap kejadian dan perubahan dunia pasti karena hubungan yang ada. Lalu setiap pengembangan sejatinya adalah pengembangan material, dan material tersebut adalah faktor utama dari kehidupan individu dan sosial. Sejatinya, Marxisme adalah sebuah teori yang mendeskripsikan kelas sosial dan ekonomi. Menurut Karl Marx sendiri, penyebab konflik adalah eksploitasi. Jika melihat dari perang Rusia dan Ukraina, sejatinya perang ini bukan untuk menguasai wilayah Ukraina yang terkenal subur, melainkan mengeksploitasi kekuatan militer. Keinginan Ukraina masuk ke dalam NATO membuat kekuatan militer antara blok barat dan blok timur semakin tidak seimbang, sehingga Rusia memulai serangan ini sebagai suatu peringatan kepada NATO untuk tidak memperluas aliansi militer tersebut. Hal ini dilihat dari perang yang terus berlangsung tanpa henti. Jika dilihat dari segi power, maka bisa dikatakan mustahil bagi Ukraina untuk bertahan selama ini. Namun hal tersebut menjadi masuk akal karena tujuan awal dari perang tersebut hanya untuk mengeksploitasi kekuatan militer, bukan untuk menguasai wilayahnya. Yang dimaksud dengan eksploitasi kekuatan adalah karena NATO dan Rusia secara alamiah adalah musuh yang saling menghancurkan. Namun hal tersebut berhasil ditahan karena berbagai organisasi keamanan dunia seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi keamanan dan keadilan sehingga berhasil menunda kedua kekuatan tersebut saling bertumbukan. Akan tetapi dengan NATO yang terus-terusan memperluas aliansinya membuat blok barat mengeksploitasi power militer demi memperkuat diri mereka sendiri. Rusia juga melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membuat negara tersebut menjadi jerak, bahkan tunduk di bawah Rusia tanpa ada wilayah yang direbut sehingga mereka mampu mengeksploitasi militer negara tersebut untuk diri mereka sendiri.